Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Diah Laili dengan NIM 2210 Eni Rien Hasni dengan NIM 2210 Eka Ramadhani dengan NIM 2210 Khalilul Aiza dengan NIM 2210 dan Farhatul Uyun dengan NIM 2210 Di sini, kami akan mempresentasikan tentang teori dan konsep pembelajaran untuk memenuhi tugas dasar-dasar pendidikan dan pembelajaran. Dalam video ini, kita membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran. Yang kedua, hakikat belajar. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang keempat, landasan konsep belajar. Dan yang kelima, perkembangan konsep dasar pembelajaran. Untuk itu, langsung saja yuk simak videonya. Materi yang pertama yaitu apa konsep dasar pembelajaran. Belajar merupakan konsep yang tidak dapat dihilangkan dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran. Belajar merujuk kepada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran atau sasaran didik. Belajar adalah proses aktivitas otak dalam rangka menerima informasi, menyerapnya dan juga menuangkannya kembali yang pada akhirnya menghasilkan perubahan sikap atau perilaku. Menurut David Matsumoto, belajar adalah tindakan atau proses memperoleh informasi baru, perilaku atau keterampilan yang berlangsung selama jangka waktu yang cukup. Dalam konsep pembelajaran, guru mempunyai peran yang sangat luas. Di antaranya, yang pertama, guru sebagai pengajar, dan yang kedua, guru sebagai pembimbing, yang ketiga, guru sebagai ilmuwan, dan yang keempat, guru sebagai pribadi. Nah, selain yang tadi, guru juga harus berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa, motivator, memfasilitasi belajar, fasilitator, merorganisasi kelas, organisator, mengembangkan bahan pembelajaran, developer, desainer, menilai program proses hasil pembelajaran, evaluator, dan memonitor aktivitas siswa, monitor, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran. Lalu, apa itu hakikat pembelajaran? Yang pertama, proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Menurut Gagni 1984, belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Menurut Kronbach, learning may be defined as the process by which a relatively enduring change in behavior occurs as a result of experience or practice. Artinya, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana perubahan perilaku yang relatif bertahan lama terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Dalam hal ini, terdapat 3 unsur pokok dalam belajar, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Apa sih prinsip-prinsip pembelajaran itu? Prinsip-prinsip pembelajaran ialah kegiatan pembelajaran terutama dalam tahap perencanaan serta pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam memilih tindakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran, guru memiliki sikap dan mampu mengembangkannya dalam rangka peningkatan kualitas belajar siswa. Dalam video dijelaskan ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu dikuasai dan dikembangkan oleh guru dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, yaitu diantaranya prinsip perhatian dan motivasi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan dan penguatan, dan prinsip perbedaan individual.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan konsep belajar. Landasan konsep belajar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu filsafat. Secara filosofis, belajar berarti mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini akan segala sesuatu kebenaran, sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan manusia. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang akhirnya mempelajari produk dari gejala kejiwaan dalam bentuk perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Di antara psikologi yang banyak dan memang masih bertahan menjadi landasan pokok dalam dunia pendidikan dan pembelajaran yaitu psikologi kognitif dan behavioristik. Yang selanjutnya adalah landasan sosiologis. Manusia adalah makhluk individu dan sosial, maka melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi, teman hidup bersama, dan akhirnya melalui belajar, manusia mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. Landasan sosiologis ini sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang banyak terimbas oleh perubahan zaman yang semakin hedonistik. Maka, pemahaman akan belajar yang ditinjau dari aspek sosiologis inilah yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Adapun landasan yang terakhir adalah landasan komunikasi. Landasan komunikasi ini akan banyak memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran, serta pola-pola inovasi pembelajaran. Seperti halnya landasan ilmiah yang lain, komunikasi cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Apa itu perkembangan konsep dasar pembelajaran, yaitu pembelajaran atau instruction merupakan akumulasi dari konsep mengajar atau teaching dan konsep belajar atau learning. Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu asisten, sehingga dalam sistem belajar ini terdapat mencapai tujuan, fasilitas, dan prosedur serta alat atau media yang harus dipersiapkan. Semua pembelajaran manusia pada hakikatnya itu mempunyai 4 unsur, yakni persiapan atau preparation, penyampaian atau presentation, pelatihan atau practice, penampilan hasil atau performance. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.